Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menyampaikan materi MPAI tentang memaksimalkan potensi diri untuk menuju yang terbaik. Di dalam materi ini, kita akan membahas tentang kewajiban bekerja keras dan bertanggung jawab, pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab, serta menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Kewajiban bekerja dan bertanggung jawab. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Bahkan Sayyid Sabiq dalam bukunya Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abdul-Latami mengatakan, Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga dengan demikian ia dapat menunjukkan bagaimana cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Agama Islam itu tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja. Di hari Jumat adalah yang mana hari Jumat itu adalah hari besar dalam Islam. Tiadalah di hari itu diperintahkan supaya untuk berhenti bekerja, akan tetapi setelah mendengar azan disuruh untuk berhenti dalam bekerja, dan ketika setelah sholat Jumat selesai bisa memulai aktivitas pekerjaannya lagi. Yang mana telah Allah berfirman pada Quran Surah Al-Jum'at ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'at ayat 9-10. Beginilah seharusnya kehidupan seorang muslim di hari Jumat, bekerja dan jual beli sebelum sholat, kemudian dengan cepat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat dan kembali bertaburan di bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah selesai sholat. Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut. Islam memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya, karena karya seseorang yang akan menentukan kualitas seseorang beriman, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9 dan Quran Surah Toha ayat 75. Islam memerintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam Quran Surah Al-Jum'at ayat 10 dan ayat yang semakna dalam Quran Surah Al-Isra ayat 12, karena karunia Allah hanya dapat dicari dengan berusaha kerja keras untuk berkarya. Tanpa berkarya mustahil karunia Allah itu akan diperoleh. Islam memerintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini, sebagaimana dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 185. Penelitian itu harus dilakukan sedemikian rupa
sehingga sampai kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam ini adalah ciptaan Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya tidaklah sia-sia. Islam memerintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Orang yang tidak berusaha untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendusta agama. Orang yang akan diangkat derajatnya hanyalah orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang banyak. Allah melarang untuk mencelakakan diri dan berbuat zalim karena zalim adalah sumber malapetaka atau kehancuran. Islam memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi soleh. Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Allah memerintahkan untuk menjaga dirinya, anak istrinya dari api neraka karena hanyalah orang-orang yang soleh yang akan masuk surga. Selanjutnya, Islam memerintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Demikianlah cara yang dipakai oleh Islam untuk memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras di dalam segala lapangan penghidupan mereka, melalui berkarya di dalam segala lapangan kehidupan dan penghidupan. Allah akan membalas dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Apa sih pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab itu? Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari hasil keringat sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, semua umat Islam harus bekerja keras dan memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian bertanggung jawab. Secara bahasa berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Nah, sedangkan secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sesuai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Artinya, bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab, setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Muddatsir ayat 38 yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, dengan demikian, setiap gerak yang dilakukan oleh orang pada waktu
tempat, dan kondisi-kondisi tertentu akan meninggalkan bekas atau pengaruh kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada amalannya saja, tetapi bisa melewati batas waktu yang tak terbatas bila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, bahkan mungkin sampai setelah dia meninggal. Prinsip yang harus dimiliki seorang muslim dalam bekerja dan bertanggung jawab. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan bertanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah yang diajarkan Rasulullah. Keempat prinsip tersebut yaitu prinsip yang pertama, bekerja secara halal, tolaba ad-dunya halalan. Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Prinsip yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Ta'afufan ana al-mas'alah. Orang beriman dilarang menjadi penalu bagi orang lain. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi pekerjaannya meminta-minta. Beliau kemudian bersabda, sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, setiap pekerjaan asal halal adalah mulia dan terhormat dalam Islam. Sangatlah lucu jika masih ada orang yang merendahkan jenis pekerjaan tertentu karena dipandang remeh dan hina. Padahal pekerjaan demikian justru lebih mulia dan terhormat di mata Allah ketimbang meminta-minta. Prinsip yang ketiga yaitu bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sa'yan ala iyalihi. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Di hadis Rasulullah yang cukup populer, tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tenaganya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tegasnya, seseorang yang memeras keringat dan membanting tulang demi keluarga akan dicintai Allah dan Rasulullah. Ketika berjabat tangan dengan Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bertanya soal tangan Mu'adz yang kasar. Setelah dijawab bahwa itu akibat setiap hari dipakai bekerja untuk keluarga, Rasulullah memuji tangan Mu'adz seraya bersabda, tangan seperti inilah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Prinsip yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ta'atufan ala jarihi. Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga, tetapi Islam sangatlah melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial, dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanmu berkuasa atasnya. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Demikianlah kemuliaan pekerjaan. Sesungguh tidak bisa dilihat dari jenisnya. Setelah memenuhi 4 prinsip di atas, nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niat dan pelaksanaannya. Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Waktu yang diberikan Allah untuk manusia sehari semalam tidak lebih dari 24 jam. Dan waktu 24 jam ini sebaiknya dimanfaatkan secara efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bekerja, dan digunakan untuk beristirahat. Yang kedua, gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Allah melengkapi manusia dengan fitrah cerdas, baik cerdas fisik maupun cerdas emosi, intelektual, kebajikan, dan cerdas akhlak.
Dengan kerja keras dan tanggung jawab, manusia dapat mengembangkan berbagai potensi cerdasnya untuk meraih kesuksesan. Kemampuan-kemampuan menggali dan mengembangkan potensi diri inilah yang pada akhirnya dapat mengisi aktivitas manusia dalam menghabiskan waktunya. Yang ketiga, selalu fokus, melabelkan diri dan berkata positif. Bentuk kerja keras yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus selalu fokus dan berani melabelkan diri bahwa pasti sukses dan berhasil dengan diiringi kata-kata positif, pasti bisa dan menjauhkan diri dari kata putus asa, tidak mampu, dan sebagainya. Seseorang dapat sukses dalam usahanya jika mereka bekerja keras. Yang keempat, tekun dalam bekerja. Pekerjaan apapun yang ditekuni oleh seseorang hendaknya dilakukan dengan niat baik, profesional, dan azam atau kemauan yang kuat. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Jangan sekali-kali melakukan suatu pekerjaan didasari dengan sikap malas. Nah, demikianlah cara-cara menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan mengenai memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.